Bab 581. Saat ini, produk pertama Thomson. Saat itu sudah larut malam, dan Ye Chen serta istrinya sedang tidur nyenyak di tempat tidur masing-masing. Saat ini, ponsel Ye Chen tiba-tiba berdering 2 kali. Khawatir telepon itu akan mengganggu istri saya saat dia sedang tidur, saya buru-buru mengangkat telepon dan menemukan bahwa saya telah menerima 2 pesan WeChat. Saat itu sudah jam 12 malam, dan dia tidak tahu siapa yang akan mengiriminya pesan WeChat saat ini. Namun dia menduga siapapun yang bisa mengirim pesan WeChat saat ini pasti ada hal penting yang harus dilakukan. Jadi dia segera membuka kunci ponselnya dan menemukan WeChat ada di sini. Tuan Ye, sesuatu terjadi di Gunung Changbai. Wei Liang dan saya ada di depan pintu Anda. Apakah Anda punya waktu untuk keluar dan menemui kami? Ye Chen mengerutkan kening. Sesuatu terjadi di Gunung Changbai. Itu membuktikan bahwa keluarga Wu mempunyai gagasan lain tentang keluarga Wei dan putranya. Jadi dia berdiri dengan tenang dan turun menuju pintu villa. Wei Liang sedang berdiri di depan pintu menunggu dengan hormat. Ye Chen melihat betapa gugupnya kedua orang itu. Dia bertanya, apa yang terjadi? Dia berkata, lebih dari setengah jam yang lalu, keluarga Wu mengirim orang ke Gunung Changbai. Kali ini mereka datang dengan banyak orang, 16 orang. Ye Chen mengangguk dan bertanya, kalau begitu, beritahu saya hasilnya secara langsung. Dia berkata dengan hormat, mereka bermaksud merampok ayah dan anak keluarga Wei, dan terjadilah baku tembak. Saya dan anak buah Wei Liang membunuh 15 dari mereka, dan salah satu dari mereka melarikan diri. Ye Chen mengangguk dan bertanya lagi, apakah ada orangmu yang hilang? Wei Liang berkata, Tuan Ye, saya telah kehilangan 3 orang dan 1 orang, jadi totalnya 4. Ye Chen bersenandung dan berkata, tidak buruk. Secara keseluruhan, ini adalah kemenangan. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir keluarga Wu tidak akan pernah menyerah setelah gagal 2 kali. Mereka mungkin akan segera mengambil tindakan penuh terhadap Gunung Changbai. Wei Liang dan saya sudah mulai merekrut orang dan akan bergegas ke Gunung Changbai dalam waktu dekat, tapi aku khawatir keluarga Wu akan mengirimkan pasukan lain kali tuan kerajaan mereka. Ye Chen mengerutkan kening, Ratu Tuan. Iya, ada rumor di dunia bahwa lelaki tua dari keluarga Wu memiliki 8 raja surgawi. 8 raja surgawi ini semuanya adalah pejuang dan sangat kuat. Setelah itu, dia berkata, Tuan Ye, orang-orang kita bisa menghadapi orang biasa, tapi jika kita berurusan dengan ahli seni bela diri, mereka mungkin dihadang oleh lengan belalang. Tidak masalah jika ada lebih dari selusin orang, tapi saya khawatir hal itu akan menunda urusan Anda, Tuan Ye. Begitu mereka menyelamatkan ayah dan anak keluarga Wei, biarkan mereka yang disalahkan. Kamu Chen tahu, keluarga besar memiliki tuan super yang tertawan. Menurut kesan saya sendiri, keluarga Ye memiliki banyak majikan ketika mereka masih muda. Kekuatan para master ini jauh melampaui apa yang disadari orang awam. Untuk keluarga super dengan aset bernilai triliunan, hanya master sejati yang dapat melindungi keselamatan mereka. Jadi, Ye Chen bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Dia buru-buru berkata, Tuan Ye, mohon maafkan saya. Saya selalu merasa bahwa Wei Yongzheng dan putranya tidak perlu terus hidup di dunia. Musuh Anda sekarang menganggap mereka sebagai alat tawar-menawar dan mencoba yang terbaik untuk melawan, daripada melakukan ini. Maka lebih baik membiarkan ayah dan anak itu hidup di dunia ini. Bunuh mereka dan tidak akan ada masalah lebih lanjut. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jika kita harus membunuh orang untuk menyelesaikan semua masalah, maka keluarga Wu pasti sudah lama mati. Beberapa orang pantas dibunuh dan harus dibunuh secepatnya, seperti klan pengemis, tapi beberapa orang baru saja terbunuh. Membosankan. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia tersenyum dan melanjutkan, jika Anda memikirkan tentang Ichiro Kobayashi di peternakan anjing Anda bisa saja membunuhnya sejak lama. Tapi mengapa saya harus membiarkannya tetap hidup? Karena menurut saya orang ini hidup itu menarik, dan hidup memiliki lebih banyak kemungkinan. Jika dia mati, banyak hal akan kehilangan banyak kesenangan. Hal yang sama berlaku untuk keluarga Wu, dan hal yang sama berlaku untuk keluarga Wei. Dalam hati Ye Chen, semua hal di dunia ini saling melengkapi dan mendukung. Ia menjaga Ichiro Kobayashi tetap hidup agar ia dan adiknya Jiro Kobayashi bisa hidup rukun satu sama lain. Dia menyelamatkan nyawa ayah dan anak keluarga Wei untuk membuat mereka dan Wei Liang hidup dalam konflik. Jika Ichiro Kobayashi benar-benar mati,
dia akan kehilangan salah satu daya tawar terbaiknya jika dia ingin memeriksa Jiro Kobayashi atau bahkan Kobayashi Pharmaceutical di masa depan. Jika Wei Liang menjadi pemberontak di masa depan, maka dia dapat menggunakan ayah dan anak keluarga Wei untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Ini adalah seni kaisar kuno. Seorang raja yang benar-benar bijaksana tidak akan pernah benar-benar mempercayai seorang menteri wanita, namun ia tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai seorang menteri yang setia. Namun, harus ada menteri perempuan di pengadilan, karena menteri perempuan adalah kunci untuk memeriksa dan menyeimbangkan menteri yang loyal. Jika Anda seorang menteri yang setia, tanpa adanya check and balance dari kader perempuan, maka ia akan semakin angkuh, dan lama-kelamaan akan berubah menjadi kader perempuan. Itu sebabnya Ye Chen membutuhkannya. Orang yang berbeda dengan orang yang berbeda saling memeriksa dan menyeimbangkan. Bagaimanapun, keluarga Ye adalah keluarga teratas. Keturunan keluarga Ye telah mempelajari 4 seni sejak mereka masih muda, akrab dengan sejarah kuno, dan mempelajari seni kaisar. Metode-metode ini hampir dikeluarkan dari tulangnya. Oleh karena itu, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh Wei Yongzheng dan putranya berarti saya takut pada keluarga Wu. Ini adalah tanda kelemahan, dan saya tidak akan pernah menunjukkan kelemahan. Setelah itu, dia berkata dengan tenang, jika tebakanku benar, keluarga Wu mungkin telah mengirimkan 8 raja surgawi, dan bahkan mungkin mereka sudah dalam perjalanan ke Gunung Changbai. Wei Liangjun tertegun. Wei Liang berkata dengan terkejut, mereka seharusnya tidak secepat itu. Bagaimanapun, mereka hanya menderita kerugian dan mereka harus mundur sebentar untuk beristirahat sebelum kembali. Tidak, Ye Chen berkata dengan tegas, jika Wu Donghai dapat memobilisasi prajurit, dia seharusnya sudah mengirim prajurit sejak lama. Oleh karena itu, saya rasa orang yang benar-benar dapat memobilisasi prajurit adalah orang tua dari keluarga Wu. Pengusaha generasi tua masih sangat berkuasa. Tuan Wu memulai dari awal. Kemampuan, keberanian, dan keberaniannya harus jauh lebih baik dari orang biasa. Jika dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di balik layar, metodenya harus jauh lebih tinggi daripada Wu Donghai. Dia pasti akan lebih baik dari yang lain. Luncurkan serangan fatal saat Anda merasa paling kecil kemungkinannya untuk menyerang. Setelah itu, dia tersenyum dengan tenang. Waktu yang paling tidak mungkin untuk melancarkan serangan adalah tepat setelah kegagalan. Semua orang mengira dia akan mundur untuk beristirahat, tapi dia memutuskan untuk membuat lawan lengah. Dia berseru dan berkata, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita segera mengirim seseorang ke sana dalam semalam? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, jika pihak lain mengirimkan prajurit, itu tidak akan cukup untuk melihat seberapa jauh mereka bisa pergi, mereka akan mati saja. Jing, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan? Ye Chen berkata dengan tenang, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya punya pengaturan sendiri. Lagi pula, jaraknya cukup jauh untuk terbang dari Suzhou dan Hangzhou ke Gunung Changbai. Masih ada cukup waktu untuk bersiap. Petik 2. Ketika Wei Liang mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan sebuah batu berat jatuh ke tanah di dalam hatinya. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, sepertinya Tuan Ye sudah percaya diri. Wei Liang ada di sini untuk berterima kasih kepada Tuan Ye. Orang yang paling takut dengan kembalinya keluarga Wei dan putranya adalah Wei Liang. Dia tidak ingin obat-obatan Wei, yang akhirnya dia peroleh, diberikan kepada orang lain dalam sekejap mata. Bab 582. Melihat Wei Liang sedikit gugup, Ye Chen tersenyum tenang, mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di Wei Pharmaceuticals akhir-akhir ini? Wei Liang tampak serius dan melaporkan, Tuan Ye, perkembangan pabrik farmasi secara keseluruhan relatif stabil akhir-akhir ini, tetapi ada beberapa kendala dalam pengembangan pasar baru. Apa kendalanya? Ye Chen bertanya-tanya. Berdasarkan kekuatan Wei Pharmaceutical, harus dikatakan bahwa hanya ada sedikit saingan di industri farmasi dalam negeri. Namun, pengembangan obat baru seharusnya tidak menjadi masalah besar selama ditemukan resep yang baik. Namun jika resepnya tidak bagus, tidak ada artinya sekuat apapun perusahaan farmasi tersebut. Wei Liang dengan cepat menjawab, baru-baru ini, Wei Pharmaceutical telah berinvestasi besar-besaran dalam mengembangkan obat paten Tiongkok yang baru. Fungsi utamanya adalah untuk mengusir roh jahat dan mengurangi kelembapan.
dapat mendinginkan jantung dan meredakan gejala lambung seperti sakit perut, keasaman, dan muntah, semuanya memiliki efek penyembuhan yang lebih baik. Ye Chen mengangguk dan berkata, penyakit perut juga sangat mudah didapat oleh orang modern. Setahu saya, seharusnya tidak banyak orang yang membuat obat perut di China. Kecuali Sanjiu Weitai yang terbilang terkenal, saya belum pernah mendengarnya. Apakah ada obat paten China lain yang terkenal untuk mengobati perut? Dalam hal ini, Anda seharusnya tidak mengalami banyak kesulitan, bukan? Wei Liang mengerutkan kening dan menjelaskan, saya mengembangkan obat ini karena saya melihat masyarakat di perkotaan sekarang memiliki terlalu banyak aktivitas sosial. Banyak anak muda yang bekerja mengalami masalah perut di usia muda. Basis pelanggan potensial sangat besar, jadi saya memimpin tim untuk mengatasi masalah ini. Saya menemukan resep yang cocok dari resep kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa perusahaan asing akan mengalahkan saya, dan mereka juga mengoptimalkannya berdasarkan resep kuno asli kami. Ye Chen mengerutkan kening, perusahaan asing menjiplak resep pengobatan Tiongkok kuno kita. Bukankah perusahaan-perusahaan itu terutama berfokus pada pengobatan barat? Wei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pengobatan barat. Xiaolin Pharmaceutical mendapat resep kuno dari negara kita, dan kemudian mengembangkan bedak lambung berdasarkan resep kuno tersebut. Khasiat bedak lambung ini memang lebih kuat dari obat lambung kita, jadi sekarang pasar bedak perut sudah ditempati oleh Kobayashi Pharmaceutical, yang sangat merugikan kami. Dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata dengan sedikit frustrasi, jika tidak ada yang lain, tingkat pengembangan resep obat tradisional Tiongkok Kobayashi Pharmaceutical memang sangat tinggi. Sejak masa Kobayashi Masao, mereka telah mendapat untung dari obat-obatan kampo di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, fondasi Kobayashi Pharmaceutical terlalu dalam. Kobayashi Pharmaceutical, ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, Kobayashi Pharmaceutical pernah terluka parah sebelumnya, tetapi apakah masih bisa begitu kompetitif sekarang? Wei Liangming mengangguk, menghela nafas dan berkata, Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan farmasi terkemuka di Asia. Selama tidak membebani ototnya, ia akan tetap sangat kompetitif. Selain itu, mereka memiliki laboratorium perangkat keras dan tim litbang terbaik di Asia, itu sebabnya kami dapat mengoptimalkan bedak lambung berdasarkan resep kuno. Ye Chen tersenyum tipis. Dia tidak menyangka Kobayashi Jiro benar-benar punya dua trik. Seluruh Kobayashi Pharmaceutical ditipu olehnya lebih dari 10 miliar, dan bisa berubah begitu cepat. Pada saat ini, Wei Liang juga menghela nafas, kami gagal memanfaatkan esensi peninggalan nenek moyang kami dengan baik, dan pada akhirnya dicuri oleh orang asing. Sayang sekali. Ye Chen bertanya, seberapa besar pengaruh Kobayashi Pharmaceutical terhadap Anda sekarang? Wei Liang berkata, dampaknya terhadap pengobatan lambung saja sangat besar. Dalam jangka panjang, Kobayashi Pharmaceutical kini aktif mengembangkan obat baru. Saya memperkirakan ruang pengembangan kami akan terkikis secara bertahap di masa depan. Bisnis pendapatan farmasi Weishi saat ini sudah sangat terkena dampaknya. Uang yang diinvestasikan untuk pengobatan lambung hampir terbuang percuma, kemudian kita harus terus mengembangkan obat baru. Kalau berhasil tidak apa-apa, tapi kalau gagal akan terjerumus ke dalam rawa yang lebih dalam. Petik 2. Saat berbicara, Wei Liang menambahkan, selama periode ini, kompetisi pertarungan sanda mahasiswa universitas dunia akan segera dimulai, dan akan diadakan di Jinling. Kompetisi ini disponsori oleh Kobayashi Pharmaceutical, dan kampanye publisitasnya sangat besar. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Jiro Kobayashi akan datang. Wei Liang berkata, saya belum yakin tentang ini, tetapi dikatakan bahwa tamu penghargaan untuk final ini adalah eksekutif senior dari Kobayashi Pharmaceutical. Tidak jelas siapa orang itu, tapi mungkin Jiro Kobayashi. Ye Chen sedikit mengangguk. Faktanya, ada banyak sekali resep pengobatan kuno ajaib yang tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, termasuk lusinan obat perut. Mengambil salah satu dari resep tersebut dapat membantu Wei Liang menghancurkan Xiaolin Pharmaceutical sepenuhnya. Namun, farmasi adalah industri yang sangat menguntungkan, jadi saya pasti tidak bisa membantu Wei Liang dengan sia-sia. Jadi, dia berkata kepada Wei Liang, saya punya beberapa resep bagus di tangan saya. Ketika diproduksi, pasti akan menjadi obat ajaib terlaris. Jika saya membeli saham dengan resep tersebut, berapa banyak saham yang ingin Anda beli?
Berikan padaku. Wei Liang berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Ye. Wei Liang berada di tempatnya saat ini, semua karena pencapaian Anda. Seluruh farmasi Wei adalah milik Anda, Tuan Ye. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun tentang obatnya, Wei Liang akan memberikannya kepada kamu segera. Wei Liang berpikir dengan sangat jernih. Tanpa Ye Chen, dia tidak akan bisa mewarisi farmasi Wei. Tanpa Ye Chen, jika ayah dan anak keluarga Wei kembali, dia tidak akan bisa mempertahankan perusahaan farmasi Wei. Oleh karena itu, dia bersedia untuk sepenuhnya bergantung pada Ye Chen. Bahkan jika dia melepaskan farmasi Wei, dia tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada ayah dan anak keluarga Wei untuk berbalik. Ye Chen mengangguk dan berkata, ayo lakukan ini. Jika resep yang saya berikan kepada Anda lebih efektif daripada Wei San dari Xiaolin Pharmaceutical, maka Anda memberi saya 80% saham Wei Pharmaceutical, dan saya akan memiliki aliran produk bagus yang stabil mulai sekarang aktif. Saya akan memberi Anda resep ini untuk memastikan bahwa Wei Pharmaceuticals dapat tumbuh menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar di masa depan. Pada saat itu, aset pribadi Anda akan melebihi 20 miliar. Aset Wei Pharmaceutical saat ini sekitar 2 hingga 3 miliar, namun mereka masih memiliki sejumlah utang, ditambah dengan manajemen yang buruk baru-baru ini, situasi keseluruhan kembali menurun. Jika Ye Chen benar-benar dapat membuat Wei Pharmaceutical tumbuh menjadi grup besar bernilai ratusan miliar di masa depan, Wei Liang dapat menggandakan asetnya meskipun dia hanya memiliki 10%. Jadi baginya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Terlebih lagi, dia telah lama mendengar bahwa ramuan ajaib yang disiapkan oleh Tuan Ye pasti akan laris manis jika dia memberikan resepnya. Jadi, Wei Liang setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Tuan Ye. Wei Liang tidak akan pernah ragu. Ye Chen tidak mencoba memanfaatkan Wei Liang, tetapi resep terbaiknya sangat berharga. Misalnya, obat ajaib pria Viagra, perusahaan induknya, telah menghasilkan keuntungan ratusan miliar dolar karena obat ini. Oleh karena itu, jika Anda memberikannya secara gratis, Anda hanya mengalami keterbelakangan mental. Kerjasama yang saling menguntungkan adalah solusi terbaik. Jadi, Ye Chen berkata kepada Wei Liang, kalau begitu, kamu harus kembali dulu. Saya akan meminta pengacara untuk menandatangani kontrak denganmu besok, dan saya akan memberimu resepnya saat itu. Seseorang di samping bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, bagaimana dengan urusan keluarga Wu? Ye Chen tersenyum dengan tenang, saya telah membuat keputusan sendiri, Anda tidak perlu khawatir. Bab 583. Ada dua solusi sebelum Ye Chen saat ini. Yang pertama adalah segera menemukan Tang Sihai dan meminta Tang Sihai mengirim ahli dari keluarga Ye di Yanjing ke Gunung Changbai untuk mencegatnya. Keluarga Ye memiliki banyak ahli dan seharusnya mudah menangani 8 raja. Kedua, dia segera berangkat ke Gunung Changbai dan secara pribadi menembak 8 raja surgawi di kaki Gunung Changbai. Setelah berpikir beberapa detik, Ye Chen memutuskan bahwa lebih baik menyelesaikan urusannya sendiri dan pergi ke Gunung Changbai secara langsung untuk berurusan dengan 8 raja surgawi. Sudah beberapa hari sejak Ye Chen memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan pemahamannya yang terus-menerus membuat kekuatannya terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuhnya telah dipadamkan oleh energi spiritual, dan sekarang bahkan berbeda dari orang biasa. Belum lagi dia sendiri yang telah menyempurnakan begitu banyak pil peremajaan, mengandalkan pil tersebut untuk memperbaiki tubuhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sejauh menyangkut kekuatan Ye Chen saat ini, apalagi 8 raja surgawi, bahkan jika digandakan, dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Namun, Anda harus pergi ke Gunung Changbai secepatnya, karena 8 raja surgawi dari keluarga Wu mungkin sudah berangkat. Suzhou dan Hangzhou berjarak ratusan kilometer lebih jauh ke selatan dari Jinling, jadi ini memberi Ye Chen sedikit jendela waktu. Jika dia efisien, dia mungkin bisa tiba di Gunung Changbai sebelum 8 raja surgawi tiba. Jadi dia segera menelepon Chen Zekai dan berkata, bisakah Anda mengaturkan pesawat untuk saya? Saya ingin segera berangkat ke Gunung Changbai. Chen Zekai buru-buru berkata, tidak masalah, Guru, ada jet bisnis kami di Bandara Jinling. Pesawat ini dibuat khusus oleh keluarga Ye dan merupakan jet bisnis sipil tercepat di dunia. Jauh lebih cepat daripada pesawat biasa. Saat dia berbicara,
Chen Zekai berkata, keluarga Ye selalu percaya bahwa waktu lebih penting dari segalanya, jadi pesawat keluarga Ye lebih cepat daripada pesawat pribadi semua keluarga. Petik 2. Bagus sekali. Ye Chen berkata dengan puas, pesawat Anda akan menunggu di bandara sekarang untuk bersiap lepas landas, dan pada saat yang sama minta helikopter Shangri-La Anda untuk menjemput saya di Thomson Yipin. Saya akan bergegas ke bandara segera. Tidak masalah. Seperti yang dikatakan Chen Zekai, dia buru-buru bertanya, Guru, apakah Anda memerlukan bantuan saat pergi ke Gunung Changbai kali ini? Jika demikian, saya akan segera menelepon keluarganya. Ye Chen berkata dengan tenang, saya tidak membutuhkan bantuan lagi. Tolong bantu saya satu kali lagi. Siapkan helikopter untuk menunggu saya di bandara Gunung Changbai. Setelah turun dari pesawat, saya ingin pergi ke desa di kaki Gunung Changbai sesegera mungkin. Tidak masalah. Chen Zekai segera berkata, saya akan segera mengaturnya. Jika tidak ada helikopter di Gunung Changbai, kami akan segera memindahkannya dari tempat lain. Masalah ini akan diselesaikan sebelum Anda tiba di Gunung Changbai. Bagus. Ye Chen menutup telepon dengan puas dan segera berkata, Tuan Ye, saya bersamamu. Wei Liang di samping juga mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Ye, Wei Liang juga bersedia pergi bersamamu. Ye Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada mereka berdua, karena kamu ingin pergi, ikutlah denganku. Keduanya berbakti dan setia kepada Ye Chen saat ini. Tak satu pun dari mereka ingin membiarkan Ye Chen pergi ke Gunung Changbai sendirian. Ye Chen juga tahu betul bahwa jika dia ingin mereka berdua lebih mengabdi padanya, dia harus membiarkan mereka melihat kekuatannya yang sebenarnya. Khusus untuk Wei Liang, Ye Chen harus memastikan bahwa orang ini tidak berpikir dua kali tentang dia. Sebelum dia dapat dengan aman memberinya resep unik dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi saat kita pergi ke Gunung Changbai kali ini, sebaiknya kita biarkan dia mengikutinya dan melihat kekuatan sejati tuannya. Segera, helikopter Chen Zekai terbang ke Thomson First Grade. Ye Chen dan yang lainnya naik helikopter dan segera menuju ke Bandara Jinling. Saat ini, di Bandara Jinling, jet pribadi yang dikerahkan oleh keluarga Ye di Jinling sudah siap lepas landas di ujung landasan. Selama Ye Chen naik pesawat akan segera lepas landas. Apalagi pesawat ini bisa menerbangkan Ye Chen ke Gunung Changbai dalam 2 jam. Sebagai perbandingan, pesawat pribadi keluarga Wu memakan waktu setidaknya 3 jam. Selain itu, keluarga Wu tidak memiliki kemampuan keluarga Ye untuk memobilisasi sumber daya secara bersamaan di seluruh negeri atau bahkan dunia. Saya yakin setelah 8 Raja Surgawi tiba di Gunung Changbai, tidak akan ada helikopter yang menunggu mereka. Yang paling bisa dilakukan keluarga Wu adalah menyiapkan kendaraan off-road untuk membawa mereka ke kaki gunung. Menurut laporan, dibutuhkan setidaknya lebih dari 2 jam bagi kendaraan off-road untuk berkendara dari Bandara Changbaisan ke desa kecil tempat keluarga Wei dan putranya tinggal tanpa salju. Jika turun salju dan kondisi jalan kurang bagus, dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam untuk sampai ke sana. Namun helikopter jauh lebih cepat, terbang lurus dan hanya membutuhkan waktu 40 menit. Oleh karena itu, Ye Chen masih punya banyak waktu dan pasti bisa tiba di hadapan 8 Raja Surgawi. Helikopter itu berhenti tepat di ujung landasan bandara, di samping jet bisnis keluarga Ye. Begitu Ye Chen turun dari helikopter, pintu jet bisnis terbuka. Apa yang tidak dia duga adalah Chen Zekai yang membuka pintu. Ye Chen menatapnya dengan heran dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Chen Zekai buru-buru berkata, Tuan, saya benar-benar tidak percaya Anda pergi sendirian. Saya khawatir Anda tidak ingin saya mengikuti, jadi saya hanya bisa membuat keputusan ini. Tolong jangan salahkan saya. Ye Chen mengangguk ringan, kamu sudah ada di sini, dan aku tidak mungkin mengantarmu. Ayo pergi dan biarkan pesawat lepas landas secepat mungkin. Dia tahu bahwa Ye Chen adalah tuan muda Chen Zekai, jadi dia tidak terkejut dengan hal ini. Namun, dia hanya tahu sedikit tentang keluarga Ye, jadi setiap kali dia bertemu Ye Chen, dia dengan hormat memanggil Ye Chen sebagai Tuan Ye, bukan Tuan Ye. Tentu saja, ini juga terkait dengan keengganan Ye Chen untuk mengungkapkan identitasnya. Jika dia dipanggil Tuan Ye, beberapa orang mungkin bisa mengasosiasikannya dengan keluarga Ye di Yanjing. Namun, Wei Liang di samping tertegun oleh suara tuan muda itu.
Chen Zekai adalah orang yang cerdas. Ketika dia melihat Tuan Muda membawa Wei Liang bersamanya, dia tahu bahwa Wei Liang sudah menjadi orang kepercayaan Tuan Muda. Apalagi karena Tuan Muda akan membawanya ke Gunung Changbai, ia harus siap memamerkan keahliannya di hadapannya, sehingga tidak perlu sengaja menyembunyikan identitasnya. Wei Liang merasa ngeri saat ini. Dia tahu siapa Chen Zekai, jadi ketika Chen Zekai memanggilnya Tuan Muda, dia langsung menebak identitas Ye Chen. Saat ini, dia terkejut. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa dermawannya, Tuan Ye, bukan hanya seorang guru dengan kemampuan luar biasa, tetapi juga putra tertua dari keluarga Ye, keluarga teratas di Yanjing. Kekuatan superiornya sudah mengagumkan, tapi dia tidak menyangka latar belakang keluarganya menjadi lebih menonjol. Pantas saja orang bilang Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia. Dengan kemampuan dan latar belakang seperti itu, seseorang pasti bisa disebut sebagai naga sungguhan di dunia. Memikirkan hal ini, dia segera berlutut dan berkata kepada Ye Chen dengan penuh hormat, "Tuan Ye, Anda adalah Tuan Muda yang sangat mulia dari keluarga Ye, tetapi Anda bersedia berjuang untuk saya, berjuang untuk ibu saya yang sudah meninggal, dan menangkan properti keluarga untukku. Kebaikan besar Wei Liang tidak akan pernah terlupakan." Ye Chen berkata dengan tenang, "Wei Liang, jika kamu memiliki hati yang bersyukur dan mengikutiku dengan sepenuh hati, aku pasti akan memberimu kekayaan yang melimpah." Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum dan berkata, "Sama untukmu." Dia segera berlutut dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan, saat Anda menyelamatkan saya dari pengawal keluarga Wu, hidup saya adalah milik Anda." Bab 584. Jet bisnis keluarga Ye membubung ke langit dalam kegelapan, melaju menuju Gunung Changbai dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan pesawat ini memang jauh lebih cepat dari pesawat biasa. Bahkan Ye Chen pun tak bisa menahan nafas. Pantas saja keluarga Ye bisa berdiri di puncak keluarga teratas China. Anda bisa mengetahui satu atau dua hal hanya dari detailnya pesawat. Di kota-kota penting di seluruh negeri, pengaturan pesawat semacam ini memastikan bahwa sebuah keluarga dapat tiba lebih awal jika terjadi keadaan darurat. Selama mereka memanfaatkan peluang terlebih dahulu, mereka mempunyai kemungkinan untuk menang. Chen Zekai memberitahu Ye Chen, "Tuan, keluarga Ye sebenarnya memiliki pesawat yang lebih cepat, tetapi hanya ada satu, dan disimpan oleh majikan di Bandara Yanjing." "Oh," Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "apakah ada pesawat yang lebih cepat dari ini?" "Ya," Chen Zekai mengangguk dan berkata, "Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Concorde." Bertahun-tahun yang lalu, Prancis mengembangkan pesawat penumpang supersonik. Pesawat ini dapat terbang dengan kecepatan 2 kali lipat kecepatan suara, dan kecepatan jelajahnya dapat mencapai 1 jam. 2150 km. Ye Chen berkata dengan heran, "Saya pernah mendengar tentang teknologi Concorde, tapi bukankah pesawat ini sudah lama pensiun?" Chen Zekai berkata, "Pensiun hanyalah penarikan diri dari pandangan publik. Itu karena pesawat ini terbang terlalu cepat, biaya penerbangan terlalu tinggi, dan kebisingan yang memecahkan penghalang suara saat terbang terlalu keras, dan orang biasa tidak mampu membelinya itu. Namun, setelah pensiun, 4 di antaranya dalam kondisi terbaik dibeli oleh keluarga-keluarga top dunia. Setelah dibeli, pesawat-pesawat ini mendapat perawatan dan pemeliharaan terbaik." Ye Chen tidak bisa tidak kagum. "Saya tidak menyangka kakek saya akan bermurah hati membeli Concorde. Namun, kita juga bisa melihat keberanian yang luar biasa dari para wirausahawan generasi tua. Meskipun Concorde mungkin sangat mahal, dengan itu, orang tua itu bisa 2 atau 3 kali lebih cepat daripada yang lain pada saat yang paling kritis." Kecepatan terbang jet bisnis biasa paling banyak hanya 8 atau 900 km per jam, tapi Concorde bisa mencapai 2,5 kali kecepatan itu. Jika ada pesanan sebesar $1 miliar yang menunggu untuk ditandatangani di Amerika Serikat, dan siapapun yang tercepat bisa mendapatkan pesanan tersebut, maka keluarga Ye harus menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan pesanan tersebut. Pesawat lain membutuhkan waktu 11 atau 12 jam untuk terbang, namun pesawat ini hanya memakan waktu sekitar 1 jam, dengan kata lain dia sudah menandatangani kontrak sebelum yang lain datang. 2 jam kemudian, pesawat Ye Chen mendarat di Bandara Changbaisan. Saat ini, di salah satu sisi landasan, sebuah helikopter sudah menunggu di sini. Setelah Ye Chen turun dari pesawat, dia bertanya kepada Chen Zekai, "Bantu saya bertanya ke bandara apakah pesawat pribadi keluarga Wu mendarat di sini."
Chen Zekai buru-buru menelepon di ponselnya. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ye Chen dengan penuh kekaguman, "Guru, Anda benar-benar pandai memprediksi sesuatu. Menara bandara baru saja menerima permohonan untuk jet pribadi eksklusif. Mereka akan mendarat 1 jam lagi di sini." Ye Chen mengangguk puas, 1 jam adalah keuntungan waktu yang cukup. Ayo pergi ke kaki Gunung Changbai untuk melihat pemandangan. Kemudian, dia melangkah ke dalam helikopter yang sudah lama menunggunya. Chen Zekai dan Wei Liang juga naik ke pesawat. Helikopter tersebut segera naik dan terbang cepat menuju kaki Gunung Changbai. Saat itu sekitar jam 4 pagi, dan karena saat itu musim dingin, tidak ada tanda-tanda langit semakin cerah saat ini. Meski demikian, bulan di langit masih dengan jelas menggambarkan garis luar bumi. Helikopter terbang keluar dari bandara dan melewati kota, tepat di depannya terdapat Gunung Changbai yang megah. Garis luar Gunung Changbai terlihat sangat jelas di bawah sinar bulan, karena seluruh pegunungan berwarna putih seluruhnya, terlihat sangat indah di bawah sinar bulan. 40 menit kemudian, helikopter mendarat 1 kilometer di luar desa. Dia pernah ke Gunung Changbai sekali sebelumnya, jadi dia agak familiar dengan medan di sini. Dia menunjuk ke jalan pegunungan yang tertutup salju di sebelah pesawat dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, ini adalah satu-satunya jalan menuju gunung. Jika 8 Raja Surgawi dari keluarga Wu tidak naik helikopter, maka hanya ada satu cara mereka bisa datang." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita tunggu dan lihat saja." Dia buru-buru berkata, "Guru, maukah Anda memanggil kami semua ke sini untuk membantu?" Ye Chen mengucapkan 2 kata dengan ringan, "Tidak perlu." Chen Zekai agak khawatir tentang keselamatan tuan muda, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya juga tahu sesuatu tentang 8 Raja Surgawi dari keluarga Wu, dan mereka sangat kuat. Anda sendiri mungkin bukan lawan mereka. Menjadi hati-hati, ayo panggil beberapa orang lagi untuk datang dan membantu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Hanya kita berempat yang hadir dan tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Jika ada yang mengetahuinya kecuali kita, mereka akan dihukum." 3 orang lainnya memasang ekspresi tegas di wajah mereka. Mereka bisa mendengar tekanan kuat dan kekuatan mendominasi yang dalam dari kata-kata Ye Chen. Tampaknya Ye Chen akan menahan 8 Raja Surgawi di sini hari ini. Saat ini, 8 Raja Surgawi baru saja mendarat di Bandara Changbaisan. Usai pesawat mendarat, ke-8 orang tersebut keluar dari pesawat lalu langsung meninggalkan bandara melalui jalur penumpang biasa. Mereka tidak seperti Ye Chen, yang tidak melalui jalur penumpang sama sekali, melainkan naik helikopter langsung dari landasan. Alasan utama mengapa mereka tidak menerima perlakuan seperti itu adalah karena keluarga Wu tidak memiliki pengaruh sama sekali di sini. Keluarga Wu adalah keluarga Jiangnan, meskipun disebut sebagai keluarga pertama di Jiangnan, mereka masih jauh di belakang keluarga teratas yang sebenarnya. Kekuatan mereka terutama meliputi wilayah Jiangnan, dan mulai menurun setelah melintasi sungai Yangtze ke utara. Dan kekuatannya menjadi semakin lemah semakin jauh ke utara, belum lagi Gunung Changbai yang berada jauh di utara. Namun, meskipun keluarga teratas seperti keluarga Ye adalah anggota Yanjing, strategi pembangunan nasional mereka, seperti strategi pembangunan global Amerika Serikat, harus mencapai 4 kata, dominasi komprehensif. Amerika Serikat adalah hegemon global, dan keluarga Ye adalah hegemon nasional. Bagi keluarga Ye, tempat manapun di negara ini adalah rumahnya. Jika keluarga Ye mau, mereka bisa membunuh keluarga Wu kapan saja di Suzhou dan Hangzhou, di markas keluarga Wu. Ini adalah perwujudan kekuatan keluarga papan atas. Pada saat ini, 8 Raja Surgawi yang dipimpin oleh Fan Linyuan, setelah meninggalkan bandara, melihat 2 kendaraan off-road diparkir di pintu masuk bandara. Kedua kendaraan off-road ini yang pengemudinya diatur sementara oleh keluarga Wu. Keluarga Wu tidak memiliki pengaruh di sini. 16 orang yang dikirim kemarin menyewa 5 kendaraan off-road sebelum menyelamatkan keluarga Wei dan putranya. Kali ini, keluarga Wu menyewa 2 kendaraan off-road dengan harga tinggi secara online dan meminta 8 Raja Surgawi untuk berkendara ke sana secara langsung. Setelah 8 Raja Surgawi mengambil mobil, mereka mengambil 2 kendaraan off-road dan menuju pegunungan. Dalam perjalanan, Fan Linyuan, pemimpin 8 Raja Surgawi, sedang duduk di kursi penumpang. Dia mengambil walkie-talkie dan berkata dengan suara dingin, "Saudaraku, kita harus mengemudi lebih dari 2 jam. Ayo isi ulang baterai kami di jalan."
Ketika kami sampai di sana nanti, kami akan memberi Anda bantuan. Saya akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Siapapun yang berani berdiri di depan kami akan dibunuh tanpa ampun. Bab 585. Di jalan pegunungan yang membentang puluhan kilometer, dua kendaraan off-road melaju berdekatan, satu di belakang yang lain. Kedua mobil ini juga merupakan satu-satunya dua mobil yang berada di jalan pegunungan sepanjang puluhan kilometer tersebut. Berkendara di tengah salju memang tidak mudah karena sejauh mata memandang, semua yang dijangkau lampu depan berwarna putih. Fan Linyuan pusing karena salju putih di luar. Dia berkata dengan sedikit kesal, anak laki-laki bernama Ye itu memang binatang buas. Karena ayah dan anak itu menyinggung dia, sebaiknya mereka membunuhnya. Mengapa mengirim dia ke tempat yang tidak ramah ini? Sungguh disayangkan kami harus datang ke sini sekarang. Petik 2. Pria yang mengemudikan mobil itu berkata tanpa daya, saya menanyakannya sebelum datang ke sini. Anak laki-laki bernama Ye ini adalah iblis. Dia tidak hanya suka mengirim orang ke sini untuk menggali ginseng, dia juga suka mengirim orang ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara. Saya dengar dia bahkan pernah mengirim bos sebuah emiten sebelumnya. Mengerti untuk membawa semen di lokasi konstruksi. Petik 2. Apa ini? Fan Linyuan berkata dengan tenang, apakah kamu lupa bagaimana anggota klan pengemis meninggal? Lebih dari selusin orang tewas terlas di dalam mobil dan tenggelam ke sungai. Jenazah mereka belum ditemukan. Tahukah Anda nasib apa yang menanti mereka? Petik 2. Sopir itu tersenyum dan berkata, semua orang mati, nasib apa yang tersisa? Petik 2. Fan Linyuan berkata, ada banyak ikan, udang, dan kepiting di sungai. Sangkar besi yang dilas oleh mobil tenggelam ke dasar sungai. Ada lebih dari selusin mayat di dalamnya. Cepat atau lambat, orang-orang ini akan dimakan tulangnya oleh ikan, udang, dan kepiting itu, dan ikan besar akan memakan dagingnya. Ikan kecil memakan kulitnya. Apakah Anda semua pernah melakukan pijat ikan kecil di toko spa ikan? Ikan jenis itu akan memakan semua sisa kulitnya, dan tak lama kemudian, tidak ada sedikit pun daging yang tertinggal di tulangnya. Petik 2. Aku pergi. Seorang pria di barisan belakang berseru, pantas saja keluarganya ingin membunuhnya. Anak ini sangat jahat. Petik 2. Fan Linyuan berkata dengan tenang, kami tidak bisa menganggap entengnya. Kita harus mundur dari pertempuran hari ini tanpa cedera. Petik 2. Sopir bertanya, saudaraku, menurut Anda apakah ada ahli di Gunung Changbai? Petik 2. Mungkin tidak. Fan Linyuan berkata, orang-orang yang dikirim oleh Wu Donghai baru saja datang beberapa jam yang lalu. Menurut satu-satunya orang yang selamat, pihak lain tidak memiliki kontak dekat dengan mereka, itu semua adalah baku tembak. Jadi saya kira pihak lain tidak memiliki ahli, hanya pengawal bersenjata. Petik 2. Itu bagus. Sopir itu berkata sambil tersenyum, kami bersaudara. Kami telah berlatih baju besi penutup lonceng emas sejak kami masih kecil. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami adalah ahli terbaik, tetapi kami jelas tidak terluka oleh peluru biasa. Itu sepertinya malam ini hanyalah pembantaian. Pertarungan anjing dimenangkan dengan mudah dan dia kembali ke Suzhou dan Hangzhou dengan penuh kemenangan. Petik 2. Pria lain berkata, alangkah baiknya jika Ye Chen ada di sini, kita pasti bisa membunuhnya dan kembali untuk mengambil hadiah dari Tuan Wu. Petik 2. Fan Linyuan tersenyum dan berkata, Ye Chen seharusnya tidak ada di sini, keluarga Wu telah menyelidikinya sebelumnya. Sebelum kami berangkat, yang lain masih di Jinling. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Fan Linyuan berkata dengan emosi, alangkah baiknya jika dia ada di sini. Saya dapat membawa kepalanya dan kembali ke Tuan Wu. Tuan Wu setidaknya akan memberi kita beberapa ratus juta. Petik 2. Sopir itu berkata saat ini, ngomong-ngomong, kakak, karena Ye Chen ini sangat jahat, apakah penyakit aneh yang diderita putra kedua dari keluarga Wu beberapa waktu lalu ada hubungannya dengan dia? Petik 2. Fan Linyuan menggelengkan kepalanya, sulit untuk mengatakannya, tapi bukan tidak mungkin. Petik 2. Saat dia berbicara, dia berkata dengan emosi, penyakit aneh tuan muda kedua benar-benar tidak pernah terdengar, dan sudah lama tidak disembuhkan. Tidak ada kelegaan, sungguh aneh. Petik 2. Saat ini, Ye Chen berada di lereng bukit. Dia berdiri di salju dengan tangan di belakang punggung. Di belakangnya, Chen Zekai dan Wei Liang sudah menggigil di salju, wajah mereka pucat dan bibir ungu. Sambil menggosok tangannya, Chen Zekai memarahi ibunya, 8 raja surgawi ini datang terlalu lambat.
Saya pikir 1 jam lagi akan fajar. Petik 2. Melihat Ye Chen, dia bertanya dengan prihatin, "Guru, bukankah Anda kedinginan dengan pakaian yang sangat sedikit?" Petik 2. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, sekarang dia tidak lagi takut dengan flu yang parah. Jangankan berdiri di sini selama 1 atau 2 jam, bahkan jika Anda berdiri di sini selama 1 atau 2 hari selama sebulan, Anda pasti tidak akan terkena radang dingin. Wei Liang juga merasakan hidungnya tercekik karena kedinginan. Ketika mereka berempat pertama kali tiba di sini, Ye Chen membiarkan helikopter pergi terlebih dahulu karena dia khawatir targetnya akan terungkap. Jika tidak, dia bisa duduk di helikopter sebentar, yang setidaknya akan menghalangi angin dingin Gunung Changbai yang menggigit. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Ye Chen tiba-tiba melihat 4 berkas cahaya dari 2 mobil di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Chen Zekai juga melihat cahaya itu dan berkata dengan gugup, "Tuan, mereka seharusnya ada di sini." Petik 2. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Saya hampir tertidur setelah menunggu mereka begitu lama." Petik 2. Dia segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Sial, aku ingin melihat betapa hebatnya 8 Raja Surgawi ini hari ini." Petik 2. Ye Chen berkata dengan tenang, "Singkirkan senjatanya. Senjata tidak berguna bagi mereka." Petik 2. Saya tertegun sejenak, tetapi menyadarinya setelah beberapa saat. Dia pernah melihat beberapa kemampuan di dunia metafisik sebelumnya. Termasuk Ye Chen, dia sebenarnya bisa memerintahkan Tianlei secara langsung, jika dia adalah seorang pejuang dengan kultivasi yang mendalam. Mampu memblokir peluru bukanlah hal yang aneh. Chen Zekai bertanya saat ini, "Tuan, apa yang akan kita lakukan nanti? Jika ada yang bisa kami bantu, tanyakan saja." Petik 2. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Kamu tidak perlu membantuku dengan apapun, ikuti saja aku dan lihat." Petik 2. Berkata, "Tuan muda, mengapa Anda tidak memicu beberapa guntur saja nanti dan memotong 8 Raja Surgawi ini menjadi abu, seperti Yu Jinghai?" Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aku lelah selalu memukul orang dengan petir. Karena kita adalah pejuang di sini hari ini, mari kita gunakan kekuatan untuk bersaing." Chen Zekai belum pernah melihat adegan di mana Ye Chen menyambar Jinghai dengan petir, tapi dia telah mendengarnya sedikit. Namun, ia selalu merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan, karena dalam ingatannya, ia belum pernah melihat orang yang dapat mengendalikan petir. Meskipun keluarga Ye mengenal banyak orang di bidang metafisika, mereka belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. Saat ini, melihat kedua mobil itu berputar-putar di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan semakin dekat, Ye Chen berinisiatif untuk berjalan ke tengah jalan pegunungan dan berjalan menuruni gunung. 3 orang lainnya saling memandang dan buru-buru mengikuti. Fan Linyuan sudah mengantuk saat duduk di dalam mobil, tetapi adik laki-laki yang mengemudikan mobil melihat navigasi dan berkata kepadanya, "Kakak senior, kita hampir sampai." Petik 2. Fan Linyuan buru-buru bertanya, "Seberapa jauh?" Petik 2. Pihak lain berkata, "Navigasi menunjukkan tersisa kurang dari 5 km. Fan Linyuan mengulurkan dan mengutuk, "Akhirnya sampai di sini. Mari kita bersorak, tidak peduli seberapa lemah musuhnya, kita tidak bisa menganggap entengnya." Salah satu adik laki-lakinya segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, "Semuanya, semangat, kita hampir sampai." Orang yang berada di mobil di belakang menjawab melalui interkom, "Roger, kita sudah mulai melakukan pemanasan." Kendaraan terus melaju, dan pada saat berbelok di tikungan, tiba-tiba pengemudi melihat seseorang berdiri di tengah jalan tepat di depan lampu. Pengemudi di samping Fan Linyuan berseru, "Sial, apakah itu manusia atau hantu?" Bersambung.